Komplikasinya yaitu jatuh ke keadaan mastitis atau peradangan payudara, bengkak, merah, dan nyeri. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Kali ini saya akan melanjutkan perbincangan yang kemarin ya. Saya kemarin ngomongin tentang payudara yang bisa bengkak atau nyeri yang berhubungan dengan menyusui. Komplikasinya yaitu jatuh ke keadaan mastitis atau peradangan payudara, bengkak, merah, dan nyeri. Buat kamu yang penasaran, siapa tahu kelak kamu mengalami ini, kamu bisa tahu langkah-langkah mengatasinya. Tonton video ini sampai habis ya. Mastitis atau peradangan payudara banyak terjadi pada saat proses menyusui. Makanya umumnya dibilang mastitis laktasional. Laktasi itu artinya menyusui. Apa penyebabnya? Biasanya karena adanya stasis ASI dan adanya infeksi atau adanya kolonisasi bakteri. Umumnya yang tersering karena infeksi. Ciri-cirinya ada apa nih? Ada peradangan pada jaringan parenkimnya payudara, bisa nyeri lokal, rasa yang tidak nyaman, ada kemerahan, bengkak, panas, tegang, produksi ASI yang menurun, abnormalitas pada putingnya. Jadi sebenarnya itu terjadi tekanan pada alveoli yang ada di payudara. Jadi jaringan penghubung antara kantong-kantong penghasil susu itu dia tertekan. Karena apa? Ada dua, ada ASI yang tidak dikeluarkan, jadi dia ada bendungan, dan bisa jadi karena ASInya yang berlebihan. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hal itu. Terus kalau udah terjadi mastitis gimana? Biasanya akan dilakukan konseling laktasi atau konseling menyusui, karena pada beberapa orang kasusnya itu beda ya, unik pada masing-masing orang. Dan kuncinya itu sebenarnya adalah effective milk removal atau pengosongan payudara. Sebenarnya bukan pengosongan sih, tapi supaya payudaranya itu tidak terlalu penuh. Jadi kalau dia payudara udah kosong, kita bilangnya tanda kutip, dia itu payudaranya akan lembek. Dapat dilakukan juga pijat ya, pijat yang melingkar ke arah dalam. Pada keadaan yang emang udah parah, orang tua yang mengalami, ibu yang mengalami mastitis ini dapat diberikan terapi cairan oleh dokter. Kalau memang gagal dengan kompres air hangat, bahkan dokter juga beri antibiotik. Intinya apa gejalanya, itu yang ditangani dokter. Dan umumnya 2-3 hari ini bisa sembuh kalau penanganannya tepat. Komplikasinya apa? Yang pertama pasti aja nyeri dan bisa jatuh keadaan abses. Dia jadi ada nanah. Intinya kita harus tahu dulu bahwa yang terjadi yang pertama adalah stasis ASI yang bisa disertai infeksi. Karena apa? Karena menyusuinya yang tidak efektif dan efisien, perlekatan yang kurang baik, hisapan yang kurang tepat atau kurang efektif, frekuensi dan durasi menyusui yang kurang. Karena kan menyusui itu harus habis dulu payudara satu, lalu ke payudara yang satunya lagi, dan diingat mana yang terakhir kali disusukan. Produksi ASI yang terlalu banyak, adanya tangkai pada bayi dan pada bayi kembar. Kalau terjadi infeksi, dia itu cirinya bisa panas merah. Nah, kalau dia jatuh ke keadaan abses, penyebabnya karena mastitis ini lama-lama terbentuk jaringan, ada namanya jaringan fibrosis, yang dapat mengakibatkan terbentuk kapsul yang isinya nanah. Bahkan jika nanah ini pecah atau kayak bisul ini pecah, dia jadi ada celah atau fistula, dan ini sangat berbahaya sekali buat ibu dan bayi. Ada beberapa faktor risiko seseorang bisa mengalami mastitis, seperti terinfeksi jamur dan bakteri, cracked nipple, atau penggunaan obat-obat yang tidak sesuai dengan presepan dokter, ASI yang jarang dikeluarkan. Tentunya teknik menyusui juga sangat berpengaruh. Kebersihan atau higienitas, ada kelainan anatomi pada bayi, frenulum bayi yang pendek, nutrisi ibu yang kurang, semuanya itu semua berpengaruh kenapa ibu tersebut mengalami mastitis. Intinya jangan sampai kamu jatuh ke keadaan mastitis ketika kamu terjadi stasis ASI atau payudaranya agak lama dikeluarkan. Segera dikeluarkan, bukan karena basi ya, tapi karena dapat mengakibatkan sumbatan. Jika kamu ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya juga ada
grup Telegram, silahkan bergabung, nanti saya buat linknya di deskripsi. Kalau kamu merasa info ini berguna, silahkan like dan bagikan ke semua orang, siapa tahu di luar sana ada yang butuh info ini. Thank you for watching, see you on the next videos, bye bye.